Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Layar Persisi. Channel yang akan membahas semua genre film agar kalian tidak repot-repot untuk menonton filmnya secara utuh. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, silakan tekan subscribe, like, and share agar saya tetap semangat menceritakan semua film kepada kalian. Di video kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul 13 menit yang dirilis pada tahun ini. Menceritakan sebuah kota kecil bernama Heartland yang secara tiba-tiba luluh lantah akibat bencana tornado. Dan mereka hanya memiliki waktu 13 menit untuk berlindung. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa panjang kali lebar, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita bernama Tami yang sedang asyik melihat petir sambil membaca buku di depan rumahnya. Tak lama setelah itu, petir menyambar gudang miliknya. Ia bergegas membangunkan suaminya dan mencoba memadamkan api. Aim higher, Tammy. Berpindah di kota Heartland, terlihat sepasang suami istri bernama Anna dan Carlos. Mereka berbincang untuk membeli rumah idamannya. Carlos merasa keberatan dengan hal itu, dengan alasan ia baru saja bekerja. Namun dengan rayuan Anna, Carlos pun menyetujuinya. Scene berpindah di pagi hari, terlihat seorang wanita bernama Maddie pergi ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Ia berencana untuk menggugurkan kandungannya, karena sang pacar tak mau bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Namun sang dokter melarangnya dan menyuruhnya merawat bayi itu. Karena bagaimanapun, bayi yang dikandungnya itu tidak berdosa. Mendengar perkataan dokter, Maddie lalu bergegas pergi. Di luar klinik, sang pacar menemuinya. Maddie memeluk pacarnya dan mengurungkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya. Lalu meminta sang pacar untuk menikahinya. Akan tetapi, dengan banyak alasan sang pacar menolaknya. What are you doing? I got that for you. Maddie! Di tempat lain, seorang pembawa berita bernama Brad dan istrinya yang seorang reporter bernama Kim sedang bergegas pergi bekerja. Brad berangkat terlebih dahulu, sementara Kim mengantar anaknya bernama Peyton ke sekolah. Setelah Kim mengantar anaknya, ia bergegas ke kantor untuk rapat bersama rekannya membahas tentang badai yang akan datang. Di sisi lain, Carlos yang baru pertama bekerja ditegur oleh bosnya karena tak becus dalam bekerja. Bosnya merasa Carlos tak memiliki keahlian dalam beternak. Carlos pun membela dirinya bahwa ia adalah seorang mekanik. Setelah itu, salah satu traktor milik bosnya rusak dan memanggil Carlos untuk memperbaikinya. Carlos mengatakan bahwa selang radiatornya harus diganti. Bosnya memberi sebuah peta untuk pergi membeli selang. Carlos pun pergi menggunakan mobil. Go here. Get Fiesta. Di tempat lain, Maddie yang bekerja di salon kedatangan pelanggan, yaitu ibunya sendiri. Ibunya merasa ada yang aneh dengan anaknya, lantas bertanya kepada Maddie. Maddie pun menjelaskan bahwa ia hamil dan pacarnya tak mau bertanggung jawab. Ibunya memberinya semangat untuk tetap menjaga bayi itu, karena bagaimanapun bayi itu tidak berdosa. Di saat pembicaraan itu, tiba-tiba Kim menelpon Maddie memintanya menjemput Peyton di sekolah. Maddie pun bergegas pergi. Sesampainya di sekolah, Maddie mengajak Peyton pulang. Pacar Maddie menelpon, namun Maddie yang masih marah menolak panggilannya, lalu mematikan HP-nya. Pacarnya lalu menyusul ke rumah Kim untuk bertemu dengan Maddie. Mereka lalu membahas tentang bayi mereka. Di sini pacar Maddie berterus terang bahwa ia sudah memiliki istri dan anak, dan itu alasan mengapa ia tak menikahi Maddie.
Medi yang mendengarnya kaget dan kecewa karena selama ini ia telah dibohongi. And what does that I mean? can't afford another kid, Maddie. But you gotta understand, I don't have a lot of money, all right? I just don't. Don't touch me. Di tempat kerja, Kim mendapat kabar bahwa tornado mengarah ke arah kota mereka. Kim lalu menekan alarm tanda peringatan di seluruh kota. Orang-orang yang mendengar itu bergegas menyelamatkan diri dengan masuk ke bunker bawah tanah. Mereka hanya punya waktu 13 menit saja untuk menyelamatkan diri. Anna yang seorang pegawai hotel lalu menyuruh para tamunya untuk bersembunyi di dalam lemari pendingin. Sementara Carlos yang sedang mengendarai mobil mengalami kesulitan hingga hujan es menghantam mobil dan membuat kacanya retak. Python yang sedang menonton TV melihat ayahnya yang sedang membacakan berita tentang tornado. Seketika listrik pun padam. Python lalu pergi keluar dan melihat sebuah tornado besar mengarah ke kotanya. Medi yang menyadari Python berada di luar, segera membawanya masuk ke rumah. Namun mereka tak sempat menyelamatkan diri ke bunker bawah tanah karena tornado sudah terlebih dahulu menghantam rumah mereka. Situasi panik terjadi di lemari pendingin, tempat Anna dan tamunya berlindung. Mereka khawatir lemari itu tak akan mampu menahan tornado itu. Carlos yang masih berada di mobil lalu tersapu dan terombang-ambing di tengah-tengah tornado. Singkat cerita, badai pun berlalu. Brad menyiarkan berita tentang kondisi kota yang sudah rata dengan tanah. Lalu ia melihat rumahnya, yang juga hancur dan rata dengan tanah. Ia pun menghentikan beritanya dan pergi untuk mencari keluarganya. Orang-orang yang selamat lalu keluar dari bunker. Mereka melihat sekeliling yang sudah rata dengan tanah. Sementara Carlos berhasil selamat dari tornado itu dan mengalami cedera di lengannya. Ia bergegas keluar dari mobil untuk mencari istrinya. Saat itu, ia bertemu pemilik hotel tempat istrinya bekerja. Ia lalu mengobati luka di tangan Carlos, lalu mengantarnya ke hotel. Anna dan para tamu lain keluar dari lemari pendingin. Terlihat hotel tempat mereka menginap sudah rata dengan tanah. Kim dan kawan-kawan datang untuk membuat posko pertolongan. Anna yang mendengar suara bayi di reruntuhan, lalu menolongnya dan membawanya ke posko bantuan. Sementara itu, ibunya Medi menemukan Medi dalam keadaan pingsan dan dibawa langsung ke posko. Terlihat korban sudah memenuhi posko darurat. Begitu juga dengan Brad yang baru sampai dan melihat rumahnya sudah hancur. Ia lalu bergegas mencari anak dan istrinya. Anna merasa senang karena Carlos bisa selamat dari badai itu. Kim yang bertemu dengan Medi lalu menanyakan keberadaan anaknya. Medi menjawab, mereka terpisah saat badai datang. Kim lalu bergegas mencari anaknya dan berteriak memanggil nama anaknya. Python yang mendengar teriakan itu lalu memanggil nama ibunya. Kim yang mendengar teriakan anaknya berhasil menemukannya. Lalu Brad yang sedang mencari juga menemui mereka berdua. Mereka senang keluarga mereka bisa bersatu kembali. Dan para korban yang selamat merasa lega setelah bertemu keluarga mereka. Banyak sekali pesan yang dapat diambil dari film ini. Salah satunya yaitu, tetap waspada dan berhati-hati. Karena musibah datang, tak bisa diduga dan tak bisa ditebak. Walaupun badai bisa diprediksi, namun prediksi itu bisa saja salah. Jika kalian punya pesan tersendiri dalam film ini, silakan tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.